Hai guys, assalamualaikum. Aku udah lama banget gak live. Finally, akhirnya Nabila live lagi. Selamat malam minggu. Udah lewat ya malam minggunya. Telat berarti Nabila. Bila kemarin ke Bontang ya? Iya betul, kemarin Nabila ke Bontang. Tidak nyebut habis minum apa? Enggak, aku gak minum apa-apa. Assalamualaikum Kak Nabila, waalaikumsalam. Lagi sakit ya? Enggak. Serak ya suaranya ya? Kemarin aku ke Bontang promo film. Bukan promo film sih, nobar film sih lebih tepatnya. Mau ketemu lu tapi malu. Kalau ketemu panggil aja kali sama Nabila. Pengen niatnya live karena Nabila pengen lihat masak-masak. Iya ya Pak, aku hari ini masak lagi aja kali ya. Udah lama gak nonton Nabila live TikTok. Iya nih makanya aku pengen live lagi. Kangen juga sih, udah lama gak live. Sedih kenapa? Kok sedih? Siapa yang sedih? Aku tidak sedih kok, tenang. Agak flu dikit aja tadi. Bel besok ke Istiqlal gak? Kok Bel? Bil kali maksudnya ya? Iya tadi aku niatnya pengen ke Istiqlal hari ini sih. Cuman tadi nganterin adik aku ke bandara, ke stasiun. Jadi gak sempat nganterin adik aku. Jadi mungkin besok. Karena aku liat Gen 12 belum sih, jujur. Kenapa emang Gen 12? Hari ini aku pakai baju agak tinggi gitu. Jadi tadi aku abis nganterin adik aku kan, adik aku mau balik ke Surabaya lagi kan. Karena adik aku balik ke Surabaya, jadi aku nganterin dia gitu. Dia boleh ikut acara Bang Mina gak? Siapa tuh? Acara apa? Syarifah, ya Allah Syarifah. Enggak ya. Aku bukan Syarifah. Masya Allah terperkolo banget kalau aku jadi Syarifah. Aku agak flu tadi, bersin soalnya. Masak kentang goreng aja kalau ada. Aduh malas banget kan masak kentang goreng. Nabila makan malam-malam. Sebenarnya aku lapar sih, karena aku sekarang ini belum makan nasi. Tapi kayak pengen makan, cuman aku bingung kan mau makan apa, mau masak apa gitu lebih tepatnya. Bila masih minat gak sih masuk JKT48? Kalau JKT mungkin boleh ada membernya yang pakai hijab, aku kayaknya mau deh Kak balik lagi jadi member JKT48. Lebih suka nonton live kalau di TikTok daripada medsos lain. Iya sih, aku juga kalau misalnya live di IG sama TikTok tuh kayak aku ngerasa beda gitu ya. Anyway, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk sharing apapun yang kalian mau tanyain ke Nabila, kayak tanyain aja. Karena kan malam-malam biasanya orang tuh overthinking ya gak sih? Tapi kali ini aku pengen hadir asik di tengah-tengah hidup kalian. Supaya kalian gak overthinking. Karena aku pun jujur juga tipe orang yang gak mau banget overthinking lagi kan. Jadi kayak mungkin kalau misalnya aku berbagi cerita atau sharing, aku bisa meringankan overthinking aku juga. Atau overthinking kalian maksudnya. Bedanya apapun gak bil, boleh. Tapi asal yang pertanyaannya positif ya. Dan tidak ada kata-kata negatif. Dan jangan yang jelek-jelek. Ngerti gak sih maksudnya? Ngomongnya jangan kayak rapper dong, cepet banget. Oke baik. Gen 12 banyak kembaran sama gen sebelumnya. Maksudnya gen sebelumnya tuh gen berapa? Gen 11 berarti maksudnya. Karena aku gen 1 ya. Panas sakit gigi gak sih gara-gara geram bungsunya lagi kesakitan? Jujur aku kayak belum numbuh deh gigi geramnya. Nggak tahu lagi. Kayak jadi aku nggak tahu maksudnya kayak sakitnya kayak gimana, nggak tahu. Cuman kalau kata teman-teman aku dan kata sepupu aku yang dokter gigi sih emang sakit banget ya. Emang sesakit itu? Sakit mana? Kalau misalnya dengan sakit gigi atau sakit hati? Kalian lagi sedih. Kenapa sih kalian berpikir aku sedih? Enggak. Bil Oshi lo siapa? Aku udah, aduh Oshi aku nggak pernah ada Oshi ya dari dulu. Pas masih aktif belajar Korea, aku kalau misalnya ada yang nanya aku pin aja kali ya. Jadi kalian bisa tahu nih pertanyaannya apa kira-kira. Pas masih aktif itu belajar koreografi apa yang lumayan susah? Oh, belajar Korea apa yang paling susah? Sebenarnya kalau paling susah tuh setiap hal baru yang kita coba pasti susah ya, ada kesulitannya masing-masing juga menurut aku. Jadi kalau ditanya yang paling susah itu apa, tapi
kebanyakan itu di lagu-lagu yang emang JKT itu kan lagunya banyak banget. Yang agak susah tuh kayak lagu-lagu kayak River atau Beginner. Kalau misalnya kayak semacam Heavy Rotation mungkin lebih kayak sulitnya perpindahan mic-nya aja kali ya. Apalagi kita pakai stand mic, terus kalau misalnya Flying Gate itu sama tuh kayak Heavy Rotation. Tapi setiap lagu tuh punya kesulitan beda-beda menurut Nabila. Ada yang susah digerakkan, ada yang susahnya kita pakai stand mic segala macam, dan itu ribet banget kan. Ada juga yang emang sulit di ketukannya gitu. Jadi emang lagu JKT itu beda-beda sih kesulitannya. Kayak nggak bisa dipukul rata kayak semua lagu tuh sama-sama susah gitu, enggak. Tahu gak sih kalau aku dulu mirip-miripnya sama kakak, soalnya aku juga gisul. Iya sih, aku juga ngerasa kalau misalnya orang gisul kenapa mukanya mirip-mirip gitu ya. Kelihatan gak sedih, perasaanku gak bisa bohong kalau kamu lagi sedih. Apaan banget dah kak komennya. Justru kan aku hadir untuk menghilangkan rasa sedih kalian. Kenapa kalian berpikir aku yang sedih? Soalnya lu gak kedaftarnya 12 Bil. Pastinya Nabila ya gak gitu juga. Pilek ya Bil. Sakitan ditinggal dia, ya bisa aja loh bang. Aku sebenarnya pengen masak sih, cuman aku bingung masak apa. Aku lagi mikir apa ya. Aku pengen bikin kopi sih. Lu JKT beneran nyanyi kak? Ya nyanyi lah, masa dongeng lu gimana sih. Apapun yang kita baru pelajari itu pasti susah. Makanya semakin kamu sering melakukannya semakin mudah. Itu benar. Jadi kayak kalau ditanya paling susah, semua lagu JKT ada kesulitannya menurut Nabila ya. Apalagi kalau misalnya kita belum pernah denger lagunya, terus kita belum tahu seperti apa gambaran dance-nya. Jadi pasti susah gitu. Cuman kita kan ada waktu ininya ya. Ya kayak lagu River nih kita latihannya harus 2 minggu udah bisa ya, atau kayak 3 minggu. Ya udah tuh dalam 3 minggu ini udah kita benar-benar fokus belajar untuk ngapalin blockingan, ngapalin dance-nya, ngapalin ketukannya. Mungkin alhamdulillahnya ya karena Nabila itu dulu gabung ke JKT itu, sebelum gabung ke JKT emang udah ikutan dance, ikutan nari, dilesin sama mama. Jadi aku tuh dulu suka ikut les tari tradisional. Nah tari tradisionalnya itu aku belajar kayak tari jaipong, terus kayak belajar tari Batak, pokoknya lagu-lagu Indonesia lah. Dan aku juga ikut modern dance. Jadi emang aku tuh tipe orang yang suka banget nari dari kecil. Jadi pas gabung ke JKT menurut aku nggak terlalu sulit lagi gitu. Kalau rumah kamu hujan apa? Tadi rumah aku hujan deras banget sih, parah. Gimana sih ceritanya biar move on dari temen les yang kita suka pas masih aktif? Gimana sih kak? Oh 2 pertanyaan, oke. Kak gimana caranya bisa move on dari temen les yang kita suka? Aduh ini gimana biar bisa move on? Kalau aku ya, gimana caranya biar bisa move on? Mungkin nggak ada yang, kalau kita pernah mengenal seseorang tuh nggak mungkin kita bisa lupa. Menurut aku ya, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus mengikhlaskan. Nah bagaimana sih caranya mengikhlaskan? Menurut aku, pertama hati kita harus siap menerima apapun yang menjadi takdir Allah. Itu yang paling utama dulu. Kalau misalnya kita bermindset ya kayak cuman dia terus kayaknya hidup kita nggak bisa bahagia nih kalau nggak ada dia, tuh salah banget. Karena yang membuat kita bahagia adalah Allah. Itu yang harus kita pikirkan pertama kali dulu ya. Jadi untuk bisa lebih memudahkan itu harus diisi hatinya dengan Allah gitu. Gimana caranya yang tingkatkan iman dan berusaha untuk menjaga hubungan kita sama Allah. Jadi kalau misalnya kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, kita minta ya Allah bantu aku untuk bisa mengikhlaskan dia, bantu aku untuk bisa lupa mungkin enggak ya, tapi lebih mengikhlaskan dan move on gitu, supaya aku bisa lebih fokus dengan kegiatan-kegiatan aku. Sehingga kalau misalnya kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, pasti Allah akan mudahkan kita bisa lebih ikhlas dengan yang kita pikirkan itu misalnya, atau yang menyakiti kita kayak gitu-gitu. Menurut aku ya. Terus aku tipe orang yang suka banget kalau lagi sedih tuh ya mendingan dengerin kajian aja, atau enggak kayak ya udah aku zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang paling aku sering baca kalau misalnya aku sedih, supaya menurut aku hanya Allah yang cukup sebagai penolong aku dan ya menghilangkan rasa sedih aja sih, nggak tahu ya. Jadi itu sih kak kalau Nabila ya. Tadi pertanyaan 2 lagi apa ya? Ya kelewat lagi, ya udahlah. Maafin. Susah Bil belajar ikhlas. Bener, ikhlas itu susah banget. Emang makanya perlu menjaga hubungan kita sama Allah. Kalau kita gak menjaga hubungan kita sama Allah nih, kan Allah yang bolak-balikin hati. Kalau misalnya kakak bilang susah, gak ada yang susah kalau misalnya Allah sudah mentakdirkan gitu. Atau misalnya Allah sudah memudahkan. Segala sesuatu itu mudah kalau kita benar-benar minta sama Allah, yakin sama Allah.
aku juga udah, kenapa aku bisa ngomong gitu, karena aku pernah gitu loh Kak, kayak mengikhlaskan sesuatu yang membuat aku sakit hati atau sedih. Itu tuh emang butuh sabar banget ya. Butuh sabar banget emang, ya Allah. Ini aku selalu doa, ya Allah jadikan aku wanita yang sabar, wanita yang pemaaf gitu, yang emang selalu lebih ikhlas dalam setiap langkah aku. Jadi emang lebih kayak gimana caranya bisa ikhlas, kita mohon sama Allah supaya Allah membolak-balikan hati kita gitu Kak. Maafin kalau ada bilang salah ya. Lagu JKT yang paling disukain apa Kak? Ini aku lupa pin lagi. Bentar. Okay. Lagu JKT yang paling aku suka apa ya? Untuk aku lagi mikir. Banyak sih sebenarnya lagu yang aku suka. Pertama udah pasti Seiko Kayo ya, karena senternya Nabila. Habis itu First Rabbit karena lagu kelinci. Terus habis itu Beginner kali, aku suka banget Beginner sih, parah, suka banget. Habis itu Bingo, Manatsu, No Sounds Good. Habis itu apa lagi ya? Kimi to Boku no Kanku, lupa gue itu lagu aku dengan Kak Melody. Jangan makan es krim bil kalau lagi pilek. Nggak, sebenarnya aku nggak pilek sih. Nggak tahu lagi kenapa tiba-tiba jadi kayak agak ada apa namanya bindeng atau pilek-pilek ini. Bilu jadi ustazah aja deh, kayaknya cocok. Aduh, ya Allah Kak, Nabila mah nggak, bukannya siapa, masih nggak ada ilmu apa-apa, masih fakir ilmu. Siapa tuh teman saya? Di mana aku tahu kan, tadi yang nanya bukan aku. Oh tadi kayak cepet banget sih langsung ke scroll gitu. Bentar ya guys, aku lagi scroll komen kalian di atas gitu loh. Cindy Via kemana sekarang Kak? Wah aku juga nggak tahu deh, aku juga udah jarang banget ketemu Kak Yupi. Mungkin kalau misalnya kalian mau tahu ex-member JKT, kalian bisa lihat story-nya kali ya. Akan ada tuh member ex JKT48 yang mungkin kadang teman-teman aku sih yang kadang masih aktif di yang masih aktif di sosmed atau enggak. Nah kalau misalnya syukur-syukur sih Oshi kalian masih aktif di sosmed ya, kayak Nabila. Aku tuh sebenarnya suka banget aktif di sosmed karena untuk memberi kabar kepada fans aku aja sih. Kadang ada momennya juga Nabila kayak nggak pengen upload di sosmed sebenarnya, cuman karena udah terbiasa mengabari fans aku melalui sosmed, jadi kayak udah terbiasa aja sih posting gitu supaya fans aku nggak kepikiran kali ya. Ya lah, siapa yang mikirin gue? Canda. Nabila kenapa sih pasangan yang beda agama lebih sefrekuensi? Kata siapa? Yang seagama aja gak sefrekuensi kadang ribut mulu, apalagi yang beda agama. Menurut aku kayaknya enggak deh. Kalau statement ini aku gak setuju, karena mungkin lebih bukan karena beda agama. Tadi kan konteksnya pertanyaannya Nabila kenapa pasangan yang beda agama lebih sefrekuensi. Sebenarnya bukan beda agamanya lebih sefrekuensi. Mungkin kakak bertemu dengan orang yang sefrekuensi tapi hanya beda agama. Jadi bukan karena beda agama itu sefrekuensi dan yang satu agama malah enggak, jangan berpikir kayak gitu. Lebih ke personality-nya aja. Kalau kayak gitu berarti kakak lagi menemukan aja nih orang yang tepat gitu, memang yang memahami kakak dan memang sefrekuensi sama kakak. Tapi bukan berarti orang yang beda agama itu lebih memahami kakak atau sefrekuensi juga gitu ya. Maksudnya kayak kalau bisa, saran Nabila, lebih baik kita satu agama aja. Misalnya kalau punya pasangan yang satu agama, sehingga suatu saat ketika berumah tangga tuh anak-anak kalian juga tidak bingung mau mengikuti siapa, ayahnya atau ibunya gitu lah. Yang kita pikirin tuh harus lebih jauh ya teman-teman. Jangan hanya memikirkan ego kita sesaat, tapi juga berpikir bagaimana keturunan-keturunan kita. Kita kan juga pasti pengennya mencetak generasi-generasi yang soleh-soleha gak sih? Atau yang memang bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat atau agama juga. Nah bagaimana kalau misalnya kita kayak memiliki hubungan yang dari awalnya udah nggak satu paham agama gitu loh. Kayak menurut aku lebih susah aja sih ngejalaninnya. Mohon maaf nih kalau salah ya. Kak ceritanya pelan-pelan dong, jangan cepet-cepet ya. Maaf. Kebiasaan ngomong cepet Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener Kak apa? Bener Nabila apa bukan maksudnya? Ini aku kenapa sih gitu? Kan nanti JKT48 Anif ke-12 datang gak? Kayaknya enggak sih Kak, kan di Surabaya ya. Kapan lagi ke Surabaya? Insya Allah nanti Desember Nabila ke Surabaya, soalnya sepupu Nabila nikah. Jadi pasti Nabila ke sana. Lagian kalau tadi pertanyaan lucu sih Kak, kalau teman nas doang ya udah nggak sih, selewatan doang.
Maaf ya Bil, maaf kenapa? Gemes banget kalau ada fan yang suka tiba-tiba kayak minta maaf gitu. Out of the box banget, kayak aku gak tahu tiba-tiba kayak dia minta maaf kenapa deh. Karena Bila makasih ya udah nemenin masa-masa SMP aku 2012 sampai sekarang. Masya Allah, tabarakallah, sama-sama ya. Aku tuh senang banget kalau misalnya ada orang yang mungkin di hidupnya aku bisa berimpact besar di hidup dia. Kayak aku bersyukur banget. Tandanya Allah memberikan kesempatan Nabila untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Semoga sih aku bisa terus menebarkan kebahagiaan dan kebaikan ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kadang apa ya teman-teman ya, jujur aja nih, kayak hal kecil aku bisa nyenengin orang, kalau misalnya aku bisa membahagiakan orang tuh, itu adalah salah satu bentuk rasa kebahagiaan aku gitu loh, paham gak sih? Jadi kalau misalnya nih ada orang yang bahagia karena Nabila, aku tuh kayak makin bahagia, ngerti kan? Ya udah, jadi intinya aku bahagia kalau ada orang yang bahagia karena aku. Ribet gak? Emang gue ribet anaknya, maaf ya. Waktu SMA gue ngasih lu Nap, Masya Allah, makasih loh udah ngapain sama aku. Kadang gue juga bingung sih, kenapa ya orang ngefans sama gue, kenapa orang bisa support Nabila gitu. Kayak kan gak ada yang sempurna juga ya orang ya, tapi kayak alhamdulillah banget sih kalau misalnya ada orang yang sayang sama Nabila, support Nabila. Jadi kayak aku thanks banget buat teman-teman yang udah selalu support Nabila dan nggak berhenti supportnya sekarang. Tadi ada pertanyaan apa sih? Kapan aku ke Batam? Aku kayaknya tanggal 21 kalau jadi pengen ke Batam sih, cuman aku nggak tahu lagi, ntar aku kabarin ya guys. Udah dengerin belum lagunya Salma Salsabila? Judulnya Bunga Hati. Belum lagi, nanti aku dengerin deh. Thank you Kak Safri, makasih loh. Guys, aku mau ingetin sekali lagi. Jadi daripada kalian harus memberikan aku gift-gift di TikTok kayak gini, jujur banget, aku makasih banget. Cuman kayak lebih baik kalau kalian, kalau boleh nih ya, kalian boleh nggak giveaway disedekahkan aja atau didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kebetulan kemarin waktu ulang tahun yang ke-24 tahun, aku tuh kayak membuka donasi gitu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya insya Allah semoga itu bisa jadi amal jariah buat teman-teman yang udah menyumbang dan udah bersedekah dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebentar aku mau keluar sebentar, tapi aku cuman mau copy linknya doang. Aku mau masukin linknya jadi kalian bisa langsung donasi. Oke, sebentar, wait. Jangan, aku mau komen dulu supaya kalian bisa langsung klik. Ya nggak bisa, kok nggak bisa? Bentar-bentar aku coba lagi. Jadi kemana-mana? Dengar aku nggak bisa lihat aku nggak? Nih aku tadi udah copy. Bentar aku mau paste dulu, bisa nggak sih? Oh alhamdulillah bisa ya Allah, makasih banyak ya Allah. Guys, kalian nih ya, jadi buat teman-teman yang mau berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, boleh banget kalau misalnya punya rezeki berlebih, disedekahkan dan didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui link yang udah aku pin. Jadi daripada kalian harus ngasih aku gift dan kemarin tuh ada fans yang suaranya hilang, serius, nggak ada suaranya. Hah? Kok ada suaranya? Ada suara aku nggak? Kok ada suaranya sih? Gimana ya? Kenapa ya? Guys, boleh bantuin komen gak ada suara aku apa enggak? Ada suara aku gak sih? Aman, oke. Jadi kemarin tuh ada bukan ketua fanbase sih, kayak lebih tepatnya orang yang kayak, kan aku ada fanbase Nabil Halik gitu kan. Nah fanbase aku itu mereka tuh bilang ada fans yang ngasih aku gift gitu katanya dan pengen ketemu. Cuman maksud aku gini loh teman-teman, aku nggak apa-apa banget kalian mau ngasih aku gift, makasih banget malahan. Cuman daripada kalian harus mengeluarkan materi untuk memberikan aku kado, alangkah lebih baiknya kado itu dijadikan sedekah atau donasi aja gitu melalui, tadi mana komennya kok hilang? Yang melalui ini apa sih tadi? Bentar aku cari dulu. Mana kok hilang sih? Aduh, aku komen lagi deh. Ya jadi kayak disedekahkan aja ya teman-teman, kesini boleh banget. Ini tuh buat kalian dan dari kalian aja. Jadi kayak aku cuman perantara, semoga bisa bermanfaat untuk mereka semuanya. Amin. Dan makasih loh buat teman-teman yang mungkin udah berdonasi ya. Semoga Allah membalas rezeki kalian berlipat ganda. Amin. Hukumnya orang ngehibur teman les yang udah bersuami gimana? Maksud lo apaan sih kan? Ya Allah maafin aku baca komen ini.
Yang jelas kalau orang udah bersuami, ya mau itu temen les kayak lu mau temen kantor kayak apaan kayak nggak ada istilahnya kayak kalau udah beristri dan bersuami ya udah ya kak, jaga iman, jaga pasangan, apa yang udah Allah kasih, nggak usah aneh-aneh. Hidup di dunia itu cuma sebentar aja, nggak usah kayak aduh aneh-aneh gitu deh. Ya Allah, tipu dunia tuh luar biasa loh. Terima kasih udah menemani saya dari tahun 2013 sampai sekarang. Wow, lama banget. Berarti bapak tuh kak 11 tahun ya? 10 tahun dong. Gimana sih Nabila? Gak bisa ngitung. Gue gak bisa ngitung anaknya kadang-kadang. Enggak. Bukan gak bisa ngitung, bukan gak bisa ngitung. Emang lagi gak fokus aja, maaf. Sebentar guys. Sebentar. Aku lagi ngambil nafas. Mau tau aku ngapain? Makanya ada adik aku, sekarang adik aku udah pulang. Jadi kayak, aduh, aku sekarang sendirian lagi guys. Jadi ya udahlah. Sampai lagi capek, waalaikumsalam. Soalnya hilang kak, enggak kan udah hilang lagi kan. Gak apa-apa lah suara aku hilang, yang penting akunya gak hilang kan ya. Rindu banget sih lihat live masak cemong-cemong. Ya udah aku masak. Tapi wait ya, aku kayak bingung masak apa. Kita lihat dulu di dapur ada apa aja sih. Aku tuh males kalau misalnya gak ada apa-apa. Tapi biasa aku ambil kopinya dulu. Nih kopinya. Kalau lagi kayak aku tuh suka buat kopi. Kopi adalah buat booster aku. Di saat lagi seneng, kayak di saat lagi sedih, kayak di saat lagi ngapain, kayak kopi itu udah temen buat aku lah. Tapi emang sedih sih, kadang kan aku punya asam lambung ya guys, jadi aku kayak nggak bisa terus-terusan minum kopi terus sebenarnya. Kayak harus dibatasin sih. Nggak bisa sih. Dan kalau mau bikin kopi itu harus mendidih banget airnya ya. Kenapa? Soalnya kayak nggak tahu sih, enak aja. Ngopi sama nyebat lah kayak kocak banget lo bang. Bil minum susu tamil kalau dikit enak deh Bil. Apaan gitu bang? Jadinya bukan bikin susu ya. Si cewek Tomo yang sekarang semangatnya meletup-letup. Hai, namaku Nabila, asik banget. Emang boleh sama letup-letup itu kayak udah kayak popcorn gue. Oke. Aku bikinnya bener-bener dikit banget sih airnya, karena aku mau campur dengan es batu. Kayaknya dikit aja. Aku tuh suka banget ngacik kopi sendiri loh. Jadi kayak kan ada, enggak sih, bukan. Jadi gini kan, aku bikin kopi tuh biasanya kopi yang biasa nih, yang gimana ya, yang bubuk biasa gitu loh. Jadi kan aku suka keluar kota. Nah keluar kota tuh aku beli kopinya pasti, kayak kemarin di Pangkal Pinang aku beli kopinya. Terus biasanya karena aku kalau misalnya lagi diet itu kan aku emang konsumsinya pasti bukan susu sapi ya. Jadi kayak oat, kayak susu oat gitu, atau kayak susu almond gitu. Jadi kayak aku bikin sendiri tuh. Dan aku suka banget ngacik sendiri, menurut aku kayak lebih enak aja sih. Cuman kan aku lagi mager jadi udah, yang udah pasti ini jadi udah pasti takarannya pas. Oke, bentar guys, aku lagi ngebuka es batu. Susah banget. Ini susah banget lagi, aduh gimana ya. Kalian tau gak, setomboy-tomboynya Nabila gak bisa nuang galon. Gue gak bisa ngangkat galon. Kalian tahu aku caranya buka galon gimana? Aku gunting pinggiran tutupnya seakan-akan kayak aku grogotin. Padahal itu karena digunting. Bentar ya guys, aku lagi berjuang untuk membuka es batu ini. Kenapa susah banget? Ya Allah, bisa gak sih bantu aku? Kayaknya aku harus, gimana nih caranya? Aku gak bisa bukanya lagi pakai gunting Bil. Iya, masa pakai gunting buka es batu? Gimana caranya? Di printer, gue juga tahu di printer. Kadang tadi gue juga buka sama printer nih. Aduh, semua tangan aku sampai sakit jadinya, sakit banget. Sampai merah tangan gue. Emang Nabila tuh ada aja ya. Bil. Gue juga kadang heran sih sama diri gue sendiri. Udah aku nyerah banget deh. Kayaknya aku harus, aku punya ide. Bentar guys, sabar gak sih kalian sama Nabila? Bentar ya, ini aku punya ide. Aduh, belum bisa lagi. Kayaknya ide aku gagal deh. Ide aku gagal nih guys. Oh, gak bisa. Tapi baru yang kecil dong.
Tomboy doang gak bisa lepas es batu. Ya mohon maaf sih bang ya lah bang, namanya juga ini bang lagi berproses jadi cewek banget. Walaupun gagal gue. Gue juga tahu disiram air bang, gue juga tadi nyiram air kali. Masa iya gue siram kopinya di sini? Dibagi-bagi aja dulu biar kepanasan. Malam-malam gini emang pengen nontonin Nabila live tengah malam gini ya sambil ngobrol. Iya kan, emang ngobrol sama aku tuh udah paling enak deh kayaknya. Amin. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa satu doang tapi patah lagi tapi ya. Sorry guys, kalian sayang sama aku gak sih? Sabar ya. Ini bentar. Kenapa sih? Aduh aku emang aku gemoy banget ya. Aduh jadi gak pede sama pipi aku. Emang aku cabi banget ya. Aku empat aja deh kalau gitu, aku segini aja deh. Bisa nggak po gregetan saya? Nggak bisa, aku juga gregetan. Gemoy itu lucu kak, iya sih gemoy itu lucu. Tapi aku nganggapnya kayak gemoy itu kayak gendut gitu nggak sih? Enggak ya? Aduh ya Allah, bantulah aku. Ntar ya guys, sabar ya, sabar ya. Cak, lo kenapa sih Cak? Gue cuma perkara buka es batu doang, selalu ketawain gue Cak. Dari ojek itu udah gemoy kak. Wow, tapi emang dulu aku kayak gemoy karena wajar lah, aku masih kecil dulu kan ya guys. Sekarang udah kuliah loh. Udah lulus malah gue. Mohon maaf ini Nabila segini gendut. Segini, ya aku ngerasa aku segini gendut. Iya, ini misalnya ini contoh, ini karena kegedean ya, kalau misalnya mungkin enggak segini lah ya. Tapi kayak aku ngerasa masih gendut aja sih. Nggak tahu sih 53 gendut nggak sih? Enggak ya? Soalnya tuh dulu berat badan aku 50, 49, 48. Jadi kayak aku ngerasa, tapi salah sih, karena dulu kan aku masih pendek ya, sekarang tuh aku udah lebih tinggi, jadi pasti emang ngaruh sih, jadi berat badannya agak lebih berat. Tapi aku nggak tahu ya 53 tuh sebenarnya ideal apa enggak. Kalau kata teman-teman aku sih ideal, cuman aku tuh emang anaknya kebiasaan di JKT kayak jaga badan gitu loh, jadi kayak baru gendutan dikit kayak udah nggak pede, udah kayak pengen aduh gue harus gitu. Apa nggak juga sih, nggak ada yang nuntut aku harus sih sebenarnya. Bentar ini sebentar guys, aku lagi mau isi es batu dulu. Mau batu kan tumpahan. Gue tuh kenapa sih nggak bisa banget ya pelan-pelan, ya Allah Nabila. Bentar guys. Wait. Belum. Kamu mau nungguin aku nggak? Nungguin aku bentar ya, aku mau masukin es batu dulu di situ. Di apa sih namanya? Kulkas. Nggak kelihatan kan belakangnya? Nggak kelihatan. Hai. Masak kopi doang kak. Gak jelas kan Nabila. Ingat banget lu, kamu di JKT anaknya tantrum banget. Sebelum bukan tantrum sih kak. Enak banget gila bikin kopi gue. Sebenarnya bukan tantrum ya, Nabila pernah jelas ya. Tapi kan dulu kan Nabila masih kecil banget nih, masih sebenarnya sekarang juga masih kecil sih kadang. Dulu tuh masih kayak anak kecil banget, terus kayak mikirnya kalau misalnya ada gen-gen baru tuh aku jadi yang bukan paling kecil lagi di JKT. Terus kayak aku takut kayak nanti aku udah nggak paling kecil dan kakak-kakak aku jadi beda gitu loh ke Nabila gitu. Jadi sebenarnya bukan maaf ya, ledor kan gue. Bukan masalah tantrum gimana sih. Ya emang kayak anak kecil aja sih gue dulu. Tapi kan sekarang aku udah gede banget lah ya. Udah 24 gila loh. Masa juga kayak anak kecil. Tapi aku ngerasa sih, karena aku juga gak nyangka ya, bener gak sih aku 24 tahun kayak aku ngerasa masih jadi si Nabila yang ini Nabila si kecil. Selesai. Mari kita duduk. Mari duduk. Nah. Kak Girumon, makasih. Jangan lupa Kak, donasi di Palestina ya. Di link aku. Bentar deh guys, ini aku bisa gak sih? Aku sambil ngetes dulu ya, bentar. Ini agak-agak goyang-goyang karena aku sabar ya, bentar. Sabar gak sama Nabila? Sabar kan? Kalau sabar harus. Bentar banget. Bentar deh. Bentar lagi. Dah. Oh
ya aku juga mau ngingetin, ini sekarang jam berapa sih? Jam 1 ya, sumpah ini jam 1. Ya Allah udah malam banget by the way. Ternyata, enggak sih, enggak malam sih sebenarnya, biasa aja. Udah 1:30. Buat teman-teman yang mungkin mau sholat tahajud, jangan lupa sholat tahajud ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau lagi sepertiga malam itu kita harus berdoa yang baik-baik, harus bicara yang baik-baik. Karena menurut aku, bukan menurut aku sih, kata Ustadz Adi Hidayat yang pernah aku dengar dari kajian beliau adalah, kalau di sepertiga malam itu adalah waktu dimana Allah menurunkan para malaikat. Dan malaikat itu mencatat siapa hamba-hamba Allah yang masih di tengah malam tuh bangun dan berdoa memohon kepada Allah gitu. Jadi kalau bisa saran Nabila di sepertiga malam itu kita berdoa yang baik-baik dan bicara yang baik-baik aja. Karena pasti malaikat itu akan insya Allah kayak mencatat atau kayak Allah mengabulkan doa kita gitu. Sorry. Kenapa sih dari dulu sampai sekarang tetap susah ditemuin? Sebenarnya tuh nggak susah ditemuin loh kak. Maksud aku kalau lagi di luar kota ya, contoh nih kemarin Nabila ke Kalimantan, ya udah Nabila ketemu nih sama fan-fan yang di Kalimantan, dan fan-fan di sana misalnya mau foto bareng sama Nabila, ya udah tinggal foto aja. Kalau misalnya lagi ketemu tuh segampang itu foto sama Nabila, dan nggak ada hal yang perlu di kayak takutin atau kalau misalnya mau minta foto malu gitu, nggak, santai banget lagi mau foto sama Nabila mas, foto aja. Ini tuh tadi sebenarnya. Kopinya apa spill? Kopinya lokal latte. Aku anggap kamu masih kecil, gemoy, lucu, tapi di mataku yang sekarang lu udah gede banget, Bil. Iya ya. Banyak sih fan-fan aku juga yang anggap aku tuh masih kayak dede. Karena kan dulu kan aku dijakitin makanya dede ya. Dan fan-fan aku tuh masih manggil aku dede. Kayak padahal aku udah 24 tahun. Cuman mungkin karena mindsetnya Nabila kayak anak kecil aja mulu. Tau gak sih, aku belum makan aja tadi. Mereka makan tuh siang. Sore. Spill dong tumblernya. Ini tuh nih. Gue kasih tau ya. Jadi kakak ipar aku tuh kemarin gak sengaja di toko Min IO ya, tau ya Min IO ya, belanja kan dia. Terus dia tuh gak sengaja nyenggol ini tumblernya nih, makanya kegocek gini nih. Tuh, ya kan, lihat gak ada yang patah nih. Dan gak sengaja, kan namanya juga gak sengaja, tapi tetap ganti rugi gitu kan. Aku bayar, tapi kakak ipar aku tuh kayak sebenarnya nggak terlalu, ya misalnya kayak biasa aja dengan tumblernya gitu. Terus pas aku lihat kayak lucu juga nih kak, yaudah deh buat kamu aja, ya udah buat aku aja deh gitu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka tumbler gini, cuman setelah aku pakai ternyata lucu juga, ya udah. Ya jadi umur 24 tahun nggak apa lah ya pakai tumbler kayak gini, Weber Bears. Lihat deh. Dan aku suka banget sama yang putih nih, gemoy. Ini kok kameranya kotor ya kayaknya. Nabila tetap bayiku, ya ampun gemoy. Live di TikTok tuh bisa atur kecepatan gak sih? Cepet banget ngomongnya, ya maaf. Yaudah aku diem. Kameranya kayak pernah lihat, ih bener. Hebatnya Nabila, makasih maaf telat. Makasih loh kak. Bil coba deh pakai kurung segi 4 yang simpel aja. Suka tapi aku jarang pakai sih. Aku tuh kemarin kalau misalnya udah sering banget pakai yang segi 4, pasti aku gantian pakai yang pasmina juga. Ya lucu banget udah sekian sama sedotannya, iya kan? Gimana? Berarti emang ini udah rezeki Nabila kali ya?
Nabila tipe suaminya gimana sih? Kayak kamu. Gimana ya, gue bingung gue ditanya tipe suami gue. Nah guys, kira-kira masih enak gak ya? Takut basi deh. Udah. Maaf ya jadi Natina belum makan. Udah liat ke 12 umur 12 tahun kak. Ini soalnya kebalik kak. Enggak, ini soalnya emang begini. Belum lihat. Kenapa tuh Gen 12? Emang kenapa sih emang Gen 12? Gue bingung jadinya. Ntar aku lihat. Ini sekarang. Bila aku ngapain banget sama kamu sejak program JKT48 School. Tapi emang di JKT48 School aku kayak anak kecil banget ya. Yang masih kecil sih, namanya SD, maaf. Tips jangan ngilangin pusing kalau habis kerja. Rebahan aja sih kalau gue. Rebahan terus dengerin musik. Kalau nggak dengerin murat Al-Quran. Udah deh, mandi. Dan kalau lagi capek lepas handphone deh. Serius, kayak enak aja gitu. Lu gak usah ngeliatin IG, gak usah ngeliatin TikTok kayak apalah, udah gak usah. Lu diem, lu tenang, tiduran. Doa, ya Allah makasih untuk hari ini. Pokoknya enak banget dah. Nabila dulu suka sama siapa yang paling deket? Kak Melody, saatnya Baby. Siswanya juga. Apa ya? Yang paling sering sama aku sih Kak Melody sama Baby sama Sania ya. Berarti Sania sama Kak Melody sama Baby tuh. Terus pernah lagi sama siswanya. Tapi siswanya telat tau gak? Kalau sama Sania tuh gak pernah telat gue. Dia bangun duluan pasti. Padahal alarm gue itu yang wah, yang Avenged Sevenfold tuh gak lo, berisik banget kayak gitu. Tapi gue gak bangun, Sania yang bangun kan. Dede, alarm lu deh berisik banget ya. Sumpah deh lu gak bangun-bangun. Capek banget Chan, gue Chan. Apalah. Kak JKT48 yang berhijab emang gak boleh daftar kah? Boleh-boleh aja sih. Kalau emang JKT boleh, emang boleh-boleh aja. Tapi kan JKT kan yang gak mungkin juga pakai jilbab ya. Tiba-tiba lu perform di atas panggung kan gak mungkin dong. Duh, kok dapet banget lagi. Boleh gak? Kalau malam-malam makan mie tuh dosa gak sih? Dosa kali ya? Saya fans baru bang, ya Allah Cak. Lucu juga lu. Hai Kak Yayan. Jujur ya, aku ngerasa kayak akhir-akhir ini sih aku kayak ngerasa apa ya, jangan live kan ya. Jadi kayak jarang banget tahu kabar kalian. Aku tuh kangen tahu, tapi kayak mungkin kan dari mana aku ada adik aku ya. Jadi aku juga nggak sering live tuh karena mungkin biar lebih intimate aja sih. Mamanya lagi sama adik aku gitu, mumpung dia lagi di Jakarta kan. Nah, jadi aku kayak akhir-akhir ini jarang live. Jadi kayak maaf banget ya kalau aku jarang live gitu. Tapi jujur sih aku kenapa nyempetin live di tengah malam ini karena kangen aja sih sama fan-fan. Nggak tahu sih, kayak kalian tuh mungkin udah ngerasa, aku tuh ngerasa hidup aku tuh kayak nggak bisa ya kalau nggak ada kalian. Ya misalnya nggak ada kayak gimana ya? Kan mungkin ada beberapa member yang kayak atau ex member yang dari teman-teman aku deh, seangkatan aku tuh kadang ya udah dia udah nggak terlalu aktif di sosmed gitu. Jadi kayak sama fansnya pun jadi nggak terlalu dekat gitu loh. Nah aku tuh karena dari lu di JKT udah kayak ngerasa deket sama fans aku. Jadi kayak pas aku keluar dari JKT aku ngerasa harusnya bisa lebih dekat lagi gitu loh. Nanti kan. Jadi kalau misalnya aku kayak nggak tahu kabar kalian atau tiba-tiba aku kayak jadi kayak ngerasa agak udah mulai kangen tuh kayak wah gue harus tahu lagi nih kabar fan-fan gue gimana. Langsung kayak
kayak kangen gitu, ngerti gak sih? Tiba-tiba kayak misalnya orang pacaran aja sih gimana, kayak pengen tahu kabarnya kan, kayak gitulah kurang lebih. Kayak tiba-tiba aku kepikiran kalian aja gitu, kayak udah lama gak live nih gue, kan gue apa kabar ya gitu. Aku so sweet banget gak sih? Gemay. Jadi paling kalau misalnya aku lagi nggak sempet banget live, ya udah aku akhirnya posting story aja biar kalian tahu kesibukan aku atau kegiatan aku ngapain gitu. Iya, ada aku tuh, jadi Minggu tuh dia udah harus balik lagi kan sebenarnya. Jadi Senin tuh adik aku kuliah. Libur tuh dari Selasa sampai Senin kemarin sampai Senin depan doang. Nah, jadi aku bilang sama adik aku, daripada kamu pulangnya Minggu, mendingan kamu pulang Sabtu aja, kan adik aku naik kereta kan soalnya, jadi kayak biar dia bisa istirahat di sana. Kalau misalnya baliknya Minggu pagi, malamnya nyampe kan capek ya, besoknya kuliah. Jadi aku bilang baliknya mendingan Sabtu malam. Jadi kamu nyampe sana Minggu pagi, kamu bisa tidur hari Minggunya. Dan sebenarnya dari kemarin juga ada sih beberapa orang yang kayak nanyain kayak Bil live nggak gitu. Jadi makanya kayak kepikiran aja pengen live lagi lah. Kalau kalian, apa yang kalian kangenin dari JKT48 yang era aku? Asik, era aku nggak tuh? Soalnya kan sekarang new era kan, bener nggak sih aku nanya kayak gitu? Aduh, aku jadi nggak ngantuk lagi gara-gara ngopi guys. Ngantuk dikit sih, tapi nggak ngantuk banget. Adik kakak Nabila nggak masuk JKT. Adik aku kan cowok, gimana masuk JKT? Jangan-jangan nih gue dikangenin orang. Kangen masa muda dulu. Kangen geng Tanjobi ya. Geng Tanjobi tuh berisikan aku, Baby, Sania, dan Sonia. Kenapa dinamain geng Tanjobi? Sebenarnya kita nggak bikin geng sih. Aku tuh tipe orang yang nggak suka ngegeng lagi anaknya dari dulu, dari SD SMP SMA tuh kan kalau cewek-cewek biasanya ngegeng ya. Aku tuh emang beneran kalau nongkrong sama cowok, jadi kayak lebih ke tongkrongan yang asik aja gitu. Karena kalau punya geng menurut aku, apalagi sama cewek-cewek, karena bisa baper dan kayak kebanyakan gibah menurut gue, jadi kayak udah gue males. Nah, terus singkat cerita, di geng Tanjobi ini sebenarnya kita bikin bukan ngegeng yang gimana ya, cuman ada satu lagu JKT48 judulnya, aduh gue lupa lagi apaan. Judulnya apa sih yang happy birthday to you, itu apa ya? Tanjobi Omedeto gak sih? Lupa, pokoknya Tanjobi gitulah ya. Nah, di lagunya itu ada part dimana bagian kita tuh nyanyi berempat, gue, Baby, Sania sama Sonia. Jadi dari awal pas lagunya mulai, sengaja mengocok kaleng-kola, itu bagian kita nyanyi berempat. Sama kamu bilang ayo rayakan, itu kita berempat juga. Jadi karena kita seumuran kan, si Sania kan 98, Baby 98, si Sonia 97, gue 99. Gue yang paling kecil sih. Cuman jadi kita tuh kayak nyambung gitu kan, ngobrol tuh. Jadi pas latihan ngobrol mulu di situ, pas kita lagi perform juga kita kayak seru banget. Jadilah geng Tanjobi terbentuk gitu sebenarnya. Makanya deh nanti pas Sania nikah nih, kayak mungkin buat aku, Baby, dan Sonia, ya emang teman kecil dari dulu kita kecil bareng, kayak agak sedih sih, pasti. Sebenarnya seneng sih kalau teman aku nikah, tapi kayak ya ampun, teman aku ternyata udah gede banget ya, kita udah dewasa banget, ternyata kita udah bukan anak kecil lagi gitu. Tanjabi no Yoro, iya betul. Aduh lupa Nabila, maaf. Bukan nama dasar apa sih ya, bukan. Jangan terlalu dekat, munduran. Oke, munduran segini ya. Lu pernah main sinetron gak sih? Mukanya gak asing. Sebenarnya aku gak pernah main sinetron sih, serius. Aku cuma pernah FTV sama film aja. Karena kalau sinetron itu kan kayak konsepnya kejar tayang ya. Dan kalau aku sambil kuliah tuh agak sulit banget. Jadi daripada aku ngambil resiko yang aku rasa aku nggak bisa menjalaninya, aku berpikir kayaknya aku ya udah deh syuting film yang emang udah pasti jelas kayak kerjasamanya dalam 2 bulan atau 3 bulan, ya udah yang penting clear, udah selesai. Kalau sinetron misalnya sinetronnya makin laku, ya udah tuh nggak ada tuh misalnya kita bilang setahun dulu, tapi ntar bisa nambah gitu loh. Jadi kayak megah, males.
Jadi lebih suka film, kayak udah jelas berapa bulan udah selesai, aku bisa fokus lagi sama pendidikan aku, sama kuliah aku gitu. Cubil gak tuh, dipanggil Cubil Nabila. Aku lebih suka generasi kamu di JKT48 kak. Iya, ya makasih sih kak. Tapi ya memang setiap generasi itu pasti kayak ada apa? Ada feel beda-beda ya. Maksudnya kayak karakternya beda-beda. Jadi kalau misalnya ada juga mungkin fan-fan yang mungkin lebih suka yang baru atau yang dulu, tuh sama aja, yang penting tetap support JKT48. Ini kalau jadi ngomongin JKT ya lupa gue. Dulu awal masuk JKT gimana sih? Jujur sebenarnya awal masuk JKT itu bukan hal yang aku tahu itu JKT adalah idol group gitu, ngerti gak sih? Jadi karena aku emang anaknya suka ikut iklan dulu nih, jadi aku ceritain nih dari aku dulu kecil ya. Karena aku tuh kecil suka ikut kegiatan kayak les nyanyi, les nari, terus kayak modeling juga kan, bayi-bayi sehat gitu guys. Terus habis itu mama tuh ikutin aku modeling juga waktu kelas 4 SD. Kalau nggak salah model Shopee Martin gitu. Jadi Shopee Martin itu kayak bikin acara dan aku ikut lomba model gitu. Nah, besok-besoknya aku dapat casting, ikut casting, dan aku ikut casting iklan gitu, kayak iklan apapun sih. Nah, ada satu casting lagi yang aku disuruh ikutan lagi. Dulu tuh aku pernah dapat iklan peninggi badan, ya namanya David Grow, kalian tahu tuh. Tapi setelah itu dapat tawaran lagi casting, aku pikir buat casting iklan kan, nggak taunya buat JKT48 gitu. Dan disitu emang dibilangin sih kayak JKT48 is idol group, kayak sister group itulah, sister group AKB48 from Japan apa gitu segala macam ya, aku lupa deh kata-katanya gimana. Tapi intinya dia ngasih tahu bahwa JKT kita mau bikin di Indonesia dan itu adalah idol group dari AKB48 di Jepang segala macam. Terus aku kayak, aku masih SD kan, kayak apaan sih, gue mau ngapain sih di sini. Tapi memang yang di tes itu kebetulan nyanyi nari kan, jadi aku kayak nggak kaget lagi dan nggak bingung lagi, kayak tinggal yaudah nyanyi aja, nari aja gitu. Dan kebetulan Nabila itu kayak nyanyinya lagu Jepang. Soalnya kan mama emang pernah bikin PT sama kakaknya, bekerja sama dengan orang luar kan, kayak orang asingnya tuh kebanyakan kayak Asia gitu ya, Korea, Jepang. Jadi mama lumayan bisa lah beberapa kosakata bahasa Jepang dan Korea. Jadi mama ngajarin aku juga nih lagu-lagu Korea sama Jepang gitu. Dan kebetulan si juri-jurinya kan orang Jepang gitu kan. Jadi aku nyanyi pakai bahasa Jepang tuh, mana gigi aku gingsul lagi kan dulu waktu kecil. Dan di Jepang itu kan emang cewek gingsul kayak emang mereka banyak banget yang gingsul. Bahkan mereka walaupun gak gingsul pengen nanam gingsul kan. Terus mereka bingung kan, kok Nabila bisa bahasa Jepang? Kayak terus aku bilang, iya soalnya mamaku ngajarin aku bilang gitu. Lucu banget deh dulu gue waktu kecil, ya Allah. Terus habis itu tau-taunya JKT kalau nggak salah dibilangnya itu kita buat iklan Pokari deh, ngerti gak sih? Jadi emang masuk JKT bukan hal yang tiba-tiba aku tahu ini JKT terus aku pengen daftar. Kalau anak-anak zaman sekarang kan yang mungkin generasi-generasi baru-baru ya sekarang ini kan pasti dia tahu ya ini adalah pendaftaran JKT48 nih. Kalau aku tuh dulu kayak nggak tahu pendaftaran apa, kayak yang aku pikir dan teman-teman aku tuh ya casting iklan gitu loh, ngerti kan? Tapi ada beberapa teman aku yang misalnya kayak Kak Melody itu tahu emang ini mau daftar buat JKT, karena ada teman-teman aku yang disamperin ke Bandung dan kayak ditanyain mau nggak gabung ke JKT gitu. Kalau aku dulu bukan didatengin di sekolah, tapi kayak ikut casting gitu, karena mungkin linknya dari teman-teman orang casting iklan gitu kali ya. Kalau mirip banget sama Safira Razak. Safira Razak itu tuh dulu pernah nemuin aku di FX, karena kalau nggak salah dia kayak ngerasa muka aku mirip ya sama cowoknya lagi datengnya. Terus aku liat iya juga ya muka gue mirip sama lo ya kak ya. Kalau nggak salah dia ini nggak sih vokalis Killing Me Inside. Kok Killing Me Inside sih, apa sih band dia, lupa lagi gue. Zaman dulu tuh kan aku suka banget ke Haide ya, ketemu tuh sama dia sering banget. Iya di Jepang suka cewek gingsul sebutannya Yaiba. Oh Yaiba, oke berarti aku Yaiba kan gingsul apa gimana sih? Minum dulu, benar minum dulu udah. Kan kalau udah ngomong tuh apa minum. AMG bilang makasih kenapa sih? Ngefans banget waktu di JKT. Makasih ya. Kalau ngefans sama JKT, gimana caranya ya? Masa gue ngefans sama JKT? Gue kan dulu member JKT-nya, udah pasti gue juga suka sama JKT. Kalau gue gak suka, gue gak mungkin di JKT gitu loh.
Aku ngantuk tapi tak bisa beralih. Asik banget gak sih? Gak bisa beralih dari aku. Emang iya kamu gak bisa beralih dari aku? Mana sih bantal kesayangan gue? Oh hilang ya dulu, ini aja. Belum ngantuk ya? Sedikit sih. Tapi enggak sih, kayak minum kopi gini kayak gak begitu ngantuk-ngantuk banget. Aku udah biasa lagi begadang. Sebenarnya udah lama gak begadang banget sih. Enggak sih, sering. Cuman dulu tuh aku kalau misalnya mau begadang, itu pasti kayak misalnya aku mau live nih jam segini, jam 10, jam 11 tuh biasanya aku udah tidur. Bangun tuh jam 1, jam 2 gitu. Lucu ya tumblernya, ini lucu banget kan, gemoy. Ini Weber-Brush, aku suka banget yang putih ini loh. Soalnya dia tuh ekspresinya kayak datar gitu, lucu banget. Kalau kalian nonton filmnya, dia yang paling kayak kalem, diem, terus kayak gak ada ekspresinya. Kalau ini gemoy sih dia, si panda ini gemoy. Kok gue tahu ya? Pernah nonton soalnya, Dan aku nggak niat juga beli ini. Soalnya dia dikasih sama kakak ipar aku, jadi ya udah aku pakai aja. Kak, bapakku nggak sabar ntar mau ketemu Kak Nabila. Mohon maaf nih kak, bapaknya kakak mau ketemu aku di mana ya maksudnya? Mungkin nonton acaranya Nabila kali ya, masa bapaknya ya kak ya. Tahu nggak sih dulu tuh zaman dulu ada foto Nabila yang bonceng 3 di Satria F itu. Sebenarnya emang aku bukan boncengan bertiga beneran, tapi kayak cuman foto doang, pose di motor abang gue. Jadi tuh motor abang gue foto sama sepupu gue, ya kan. Dan itu tuh viral fotonya setelah ada kata-kata kayak zaman dulu tuh cabe-cabean ya naik motor boncengan bertiga. Padahal kayak anti banget lagi boncengan bertiga, kayak liatin orang soalnya pasti malu kan. Cuman entahlah orang ngiranya aku kayak bonceng 3 gitu, boti. Aduh, bentar. Kayak ada kucing tetangga gue masuk deh. Kayak bunyi-bunyi kalung-kalung itu. Kalian tau gak sih, di balkon atas aku kan suka aku lupa tutup ya. Si kucing tetangga aku tuh tiba-tiba masuk. Kan takut ya tiba-tiba kayak bunyi apa nih, kencing-kencing gitu kan malam-malam. Heran deh tuh kucing bisa masuk-masuk terus di rumah orang gak pakai permisi, assalamualaikum dulu gitu loh. Vokalis Billfold bukan Safira kali kak. Vokalis Billfold tuh dulu cewek tapi bukan Safira Razak tuh. Kalau nggak salah kak Safira tuh Killing Me Inside deh. Nggak tahu lagi, lupa banget. Dulu tuh aku suka banget tuh zaman Hairi nonton Tapin. Kenal juga sih sama personel bandnya. Siapa yang paling cantik di JKT48 sekarang? Aduh kak, cantik tuh relatif lagi, gak bisa ya ditanyain kayak gitu tuh, gak bisa. Jadi jangan membuat saya nanti seakan-akan hanya memilih satu orang siapa yang paling cantik. Cantik itu relatif, serius. Dan cantiknya orang itu beda-beda ya. Misalnya kayak kita ngeliatnya dari kacamata apanya dulu. Apakah dari personality, ini beneran nih kucing lewat nih, dia masuk nih. Personality-nya, atau kayak dari wajahnya, atau dari akhlaknya, itu tuh macam-macam. Aduh, tuh kucing. Bentar ya guys, aku kayaknya harus ke atas deh. Ini kucingnya, dia masuk-masuk ke rumah aku soalnya. Shh. Takut lagi gue. Kamu ngapain di sini? Ayo, pulang. Kaget gue. Bisa gak sih biasa aja? Gak pakai permisi, pulangnya gak pakai assalamualaikum. Aku lupa tutup si balkonnya guys. Oke, mari kita turun lagi ke bawah. Karena aku kalau tidur aja, jadi di kamar. Sedih banget ya, kalau tadi rame banget tuh ada ponakan aku, ada adik aku. Hai mama. Love you. Love you. Love you. Masak apa? Siapa yang masak? Kamu gak masak. Aku bikin kopi dong. Masak Indomie ya, capek banget. Mamaku masak Indomie guys. Enggak, mama jangan bikin aku pengen makan Indomie. Ramen. Mie Korea. Aku lagi live. Kenapa cerita horor dong, ya ampun. Kenapa sih kalian suka banget kalau Nabila cerita horor? Jujur gue takut sih. Aku boleh gak sih cerita
Mimpi aku takut, aku pengen makan juga mah. Yaudah aku masakin buat mama. Bentar ya mah. Oh, apa? Kimchi, nggak beli kimchi kan kemarin? Jangan cerita serem deh, soalnya gue tidur sendiri malam ini, serius nggak mau. Kalau kemarin ada adik aku, soalnya adik aku udah pulang, jadi aku takut nggak mau. Maaf ya. Tingginya berapa kak? Aku mah tingginya berapa ya? 156 atau 155 deh kayaknya gue. 156 deh. Nggak tahu deh. Nggak tahu lah, bodoh. Sini mah. Kita masakin buat mama ya guys, tapi doain semoga aku tidak. Kayaknya lu tinggi dah. Ya elah. Kan perasaan lu doang bang gue tinggi. Aku tidak setinggi itu kok, Ferguson. Kita mau masak buat mama malam ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah lama banget nggak masak. Pasti masak cuma Indomie. Iya, walaupun masak Indomie tapi pakai effort loh, mama nggak bisa banget deh menghargai masakan aku. Tapi aku tuh kalau masak nggak cuma sekedar masak aja, maksudnya aku benar-benar effort banget kayak nyiapin segala macamnya dengan segala bumbu. Bumbunya separuh aja. Iya, kamu pakai bumbu bombay? Iya. Buat apa? Biar kayak Korea kan. Bentar. Aku harus pakai ini guys. Aku kalau mau masak itu harus effort juga ya. Jadi kayak ada bentar. Ada hal yang harus dipakai pas sebelum masak, dan itu bikin aku jadi lebih kayak proper aja sih. Apaan sih Nabila? Mama jadi sini. Entar dulu. Aku aja yang motong. Ya. Aku bisa. Enggak, maksudnya separuh untuk kulkas. Iya ya. Kamu nggak suka diam dulu. Entar dulu. Kamu nggak suka bawang bombay? Separuh aja kalau gitu ya. Aku aja mah. Iya, entar dulu. Enggak usah. Ih aneh loh mah, serius. Apa tuh? Ntar guys, nih ya, karena aku mau jadi chef malam ini. Pakai celemek, iya betul, kalian tahu sih, lucu kan warna pink juga. Kocak banget gue. Lupa kan? Nah guys, apa mah? Apa kenapa tuh? Lidah buayanya nggak. Kak, dulu kamu di Ciribel ya, mohon maaf nih kak. Aku dulu bukan di Ciribel. Kok baju Dior? Ya JKT lah. Ini udah, terus dikesampingin gitu. Ih lucu banget, sumpah lucu banget. Karena beli JKT gak sih? Kayaknya bukan deh. Alumni 92 ya kak, betul sekali. SMA aku tuh 92. Jangan senyum, ntar pabrik gula tutup ya, lucu banget lu kak. Oke, ini aku udah siap. Ih lucu banget gak sih? Kayak kalau misalnya, ini aku mau pakai deh kalau misalnya nanti aku udah nikah, aku mau pakai ini biar kayak chef aja ya kan, biar suami gue lebih menghargai gitu loh, kayak ya ampun Isra aku ternyata chef ya gitu. Mataku hitam banget ya Allah. Ini aku tadi pakai kayak sifat-sifat gitu ya guys, bukan. Semoga GoFoodnya jadi ya. Enggak, aku nggak GoFood, percaya lah. Ini aku mah, minyak mana mah? Minyak mana? Itu minyak terlalu banyak. Mana sih? Bagi 2 ya. Minyak mana? Minyak aja hilang. Sudah. Nggak ada. Oke guys. Oh ini trainee Gen 12. Ya Allah aku dibilang trainee dong. Lucu banget ya. Ini selamanya jadi kayak bukan kayak selamat gak sih, kayak baju aku. Dia tinggal di sini. Ya kan? Iya enggak? Tapi lucu kan, kayak nyambung gitu loh guys. Iya. Apa? Bumbunya separuh. Iya ngerti. Gak bisa kalau separuh mah. Aneh. Masa dipatahin sih? Sama ini satu lagi. Aduh mbak gue kayak kelasnya aneh lagi. Tapi mau makan banyak. Udah aku bantuin. Piring. Telurnya dicek. Ya sini ambil satu. Ya ambil satu. Nih apa mama sayang? Oke, baik. Ya guys, mama mau minta setengah. Berarti maksudnya gimana sih, di setengah dipatahin? Dengerin mama. Iya, I know mama sayang. Kita siapin dulu ya guys, pancinya ya guys. Are you ready? Ready, go.
merek ya udah sih, maaf ya Allah. Juga ini merek Korea ya kan. Bener sih kata mama, kayaknya ini harus setengah aja deh, soalnya aku nggak suka lagi yang ini. Aku lebih suka yang bukan yang ini, ngerti nggak maksudnya? Ini tuh rasanya aku nggak suka. Kak, kamu jangan terlalu deket kompor, bahaya. Iya, tenang. Ini lumayan agak jauh kok, kira-kira ada kali. Aku ngerasa kayak gendut banget, maafin ya. Ini bukan gendut kok, bajunya kegedean terus deh. Langsung gini aja deh, biar aku gak kata gendut. Sama aja sih, masih kata gendut, bodo amat lah. Try guys. Wait. Aduh, kotor lagi guys. Hari ini perkenalan Gen 12 kak. Halo semuanya. Namaku si Cerewet. Salah, namaku si Cerewet gitu. Namaku Nabila, aku si Cerewet. Let's have fun together. Hai kakak-kakak semuanya, perkenalkan aku Nabila dari Gen 12. Masih cocok gak? Hah, jijik gue. Canda guys. Masih kurang, ya gak apa-apa kan, emang gak pengen masukin 12 kak. Kalau misalnya gue maksain gak cocok, ya kan? Jangan ngadi lu, ya kali gue beneran daftar Gen 12 mau jadi apa? Mau jadi guru gue di situ. Tapi kayaknya kalau misalnya aku masuk Gen 12 aku jadi yang paling tua kali ya. Maybe. Calo masih ada gak, Cak? Ini Kak Cica biasanya suka komen kalau misalnya gue masak nih dia. Kayayan, lu di mana ya Allah? Mending daftar SD12 aja kak. Oke. Tapi nih ya emang kalau udah grad bisa join lagi. Nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalnya kita mau bisa aja sih. Tapi nggak tahu sih, gue teman-teman gue nggak ada yang kayak gitu lagi. Gue juga nggak kayak gitu, jadi gue nggak tahu nih, mohon maaf ya. Nah, perekaman dong makan mie yang enak dimakan malam-malam kayak gini. Aku sukanya ini nih, Shin Ramyun. Shin Ramyun enak, terus kayak aku sih biasanya lebih suka yang mie biasa aja ya, guys. Di rumah ada siapa aja, kayak ada papa, ada mama aku. Nah, ini kita potong deh bawang bombaynya karena tadi mama request kayaknya mau pakai bawang bombay, guys. Kita buka dulu kulitnya. Kita cuci dulu ya guys. Nabila udah gede sekarang ya kak, masih gue kecil mulu kak, kayak bayi kak, ya Allah. Kenapa sih? Karena selalu berpikir Nabila tuh kayak kecil mulu ya. Salah. Sebenarnya guys, aku lagi motong. Alright, selesai. Saatnya sekarang kita masukkan minyak ke dalam panci. Jadi mau aku minta setengah katanya. Gue lagi mikir gimana nih mie supaya bisa setengah. Apa gue gunting? Enggak, masa gue gunting sih, dodol. Enggak, jadi ini aku patahin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Tapi patah nanti. Enggak mau. Ya, berhasil. Tapi enggak. Potlegnya nggak jelas. Jadi tuh kita harus potong lagi dikit nih. Gini nggak sih? Ya kan ya? Ya nggak sih? Segitu kali ya? Segitu deh. Aneh banget, mak gue lagian requestnya setengah katanya. Yaudah gue bikin setengah deh. Ya guys, bisa guys, setengah guys. Aku nggak tahu ya ini gimana, misalnya kayak aku motong kayak segitiga. Yaudah, apa aku fullin aja kali ya? Ya aku fullin aja deh daripada setengah-setengah menurut aku. Aduh, aku nggak mau makan sih, ya pasti aku nyang banget.
harus proper banget nih, udah kayak soalnya aku nggak bisa baca komen ya guys, jadi mohon maaf nih kalau komen yang dibaca nih. Kan saya lagi masak ya. Mama request mau pakai bawang bombay. Oke, saatnya kita berkreasi ya, asik. Aku tuh suka banget berkreasi gitu loh di dapur. Dan kalau misalnya di dapur tuh aku kayak ngerasa punya dunia sendiri. Aku bisa kalau misalnya di dapur ini bisa lama banget gitu loh. Ini apaan sih? Allah, ya Allah Nabila. Ada aja sih gue mah. Wait ya guys. Emang enak pakai bawang bombay? Nggak ngerti kan mama request, jadi gue ikutin kata emak dong, ya nggak? Emak gue yang lahirin gue, apalagi cuma pakai bombay, ya udah gue masukin aja nih. Kata gue sih nggak enak ya, cuma nggak tahu sih, mama gue demen kayaknya. Coba guys, bentar ya guys, kita masukin telurnya. Oh iya telurnya, ya Allah lupa lagi Nabila. Wow. Ntar guys, aku cuci tangan dulu. Ada yang aku ngasih tiap habis masak kayak cuci tangan. Bawang India, aku bawang India sih. Telurnya sampai lupa. Lapar liat lo masak, Bil. Ya Allah kak, padahal aku gak makan loh kak, cuma masakin mama doang. Nah ya guys, aku ini sendok. Kok sendok sih? Gak aku deh. Oke. Terus aku tuh ya kalau misalnya masak mie gitu, aku tuh gak suka kalau kuningnya tuh bulat, jadi aku punya kuningnya ancur gitu loh. Gak tau, emang gue aneh banget lagi. Emang suka rada freak anaknya. Maaf ya, gue emang freak anaknya. Gak jelas. Aku 11, kamu 12. Kamu gak jelas, aku lepas ya. Itu kata cewek-cewek di TikTok ya, kata orang di TikTok ya. Freak abis ya, emang freak abis. Gue mah anaknya bangga jadi cewek freak ya. Request lagu Seventeen, Bil. Ya Allah kak, Seventeen tuh bukannya band ya? Ya, apaan sih Bil? Maaf. Canda guys. Aku masak mie buat mama. Ya. Minimal tuh cewek tuh at least bisa masak lah ya, walaupun masak mie doang. Tapi enggak sih, aku tuh emang suka masak anaknya. Jadi kalau misalnya di rumah nih ya, aku tuh suka di antara kayak kakak adikku udah pasti lah aku yang lebih sering masak. Karena aku cewek juga ya kali ya. Dan aku tuh di rumah suka berkreasi masak apapun yang aku suka gitu. Misalnya aku suka ayam woku nih, atau ayam rica-rica, udah aku akan coba belajar masak ayam itu. Pakai misalnya aku lagi pengen masak apa ya, kayak makanan Korea atau kimbap gitu-gitu, aku bikin sushi gitu. Aku tuh suka aja. Ya emang nggak, kalau tapi ya alhamdulillah nih kalau misalnya aku masak tuh mama tuh sama papa tuh kayak demen aja sih, kayak pengen nambah gitu katanya. Dan kalau misalnya lagi kata keluarga aku enak, aku kayak oke, kayaknya gue buka usaha makanan aja deh. Tapi nggak pede abis itu. Kayak teman-teman aku tuh selalu kayak, udah lu bikin aja sih, atau lu kirimin deh ke kita PO gitu. Cuman aku tuh kayak nggak pede gitu loh sama masakan aku. Kayaknya udah matang deh. Karena mie aku tuh sukanya mie nya nggak terlalu lembek gitu guys. Kalau lembek tuh nggak enak menurut aku mie. Kayak enakan yang kayak agak-agak setengah mateng lah tuh, matang. Gitu lah. Saya kalau ditanya aku bisa masak dari mana, aku nggak pernah belajar masak yang gimana ya. Tapi kan dulu kan aku punya mbak ya, jadi kayak mbak aku tuh sering masak. Nah pas mbak aku masak tuh aku suka ngeliatin, oh cara masak kayak gini. Dan aku tuh udah bisa masak di kelas 3 SD sih. Jadi aku suka masak nasi goreng dulu. Ya Allah, ya Allah Nabila, lihat deh ada kulitnya guys. Nabila tuh emang tuh ledor banget kan gue anaknya. Wah, ya. Terus iya, jadi kasih guys, itu aku sering banget masak nasi goreng. Terus kayak kalau misalnya mbak aku masak, aku ngeliatin. Dan kenapa aku juga dulu kan suka diet banget ya, diet ketat banget gitu loh. Nah di saat aku diet, ya udah aku tuh nggak mau masak pakai garam sama sekali. Jadi emang cuma itu makanan buat Nabila doang dan emang aku yang masak gitu. Nah jadi, bentar guys. Nah jadi kalau misalnya aku lagi diet gitu, nah aku tuh biasanya kayak masak yang aku suka tapi nggak pakai garam. Misalnya kayak ayamnya dipanggang tapi nggak pakai garam, jadi kayak cuman bawang putih, bubuk sama penyedap rasa yang kayak diet gitu, yang kayak zero kalori gitu, kayaknya aku lupa deh namanya apa ya. Terus biasanya pun kalau misalnya mau pakai garam dikit boleh, tapi kayak yang Himalaya salt gitu loh. Tuh aku sering banget tuh masak sendiri kayak gitu guys, tapi cuman gue doang sih yang makan. Ini, nah ini udah jadi nih. Aku gak ngerti rasanya gimana pakai bawang bombay, tapi ya udah, semoga mama suka ya guys. Terima kasih buat mama.
Semoga aku tetap gak ngiler ya ngeliat mie godaan di tengah malam. Aduh panas banget lagi. Assalamualaikum ibu. Maaf ganggu bu ya, maaf bu. Ini mah mie-nya. Ya aku gak mau makan, mama aja yang makan. Coba panas. Nabila pernah ngasih makan sambil sikap lilin? Katanya lu pengen mohon maaf nih, makan sambil sikap lilin. Mulut gua aja jadi di bawah. Gak sih? Gimana caranya gua makan? Dadah aja pertanyaan lu bang. Emang enak mah pakai bawang bombay mah? Enak, tapi ada bon cabai nggak? Gak ada bon cabai. Kenapa emang? Pakai cabai itu. Gak ada, cabainya habis. Itu di depan kamu Hai my Oshi old. Mana? cabai rawit banyak. Oh cabai rawit, di kan cabai merah. Bentar. Ya Allah, aku masih pakai selmeknya guys. Bentar ya, nih mah. Tapi pakai bawang bombay aneh Itu ya. siapa? Ini mama. Tuh kan aneh kan? Enak gak? Jujur mah enak gak? Kalau pakai bawang bombay. Kalau lagi lapar enak. Kalau lagi lapar enak kata mama, berarti kalau nggak lagi lapar nggak enak, berarti nggak usah dicoba ya guys. Iya kan? Iya kan mah? Iya aku coba dulu sama Tapi guys, kurang mama. matang. Enggak, jangan terlalu lembek mah, aneh. Iya sih. Soalnya itu mie-nya mie, bukan mie yang mie instan biasa. Orang Korea biasanya banyak matang. Ups. Aduh tuh kan nyangkut. Bentar guys. Udah. Supaya aku memperbaiki dulu hijabku ini. Oke. Udah. Alright. Oh ini aja deh. Biar menjadi mood booster aku. Ih lama banget gak makan meal kita, ya Allah. Meal kita rasa melon, enak banget. Kalian lebih suka meal kita rasa apa? Kalau aku suka melon sama strawberry sih. Tapi melon enak banget sih, the best. Kas spill kamar dong atau enggak, room tour enggak deh. Maaf ya guys, kadang-kadang aku tuh gak selalu suka live di kamar tuh karena menurut aku agak privasi aja sih. Jadi emang lebih suka ya di ruang tamu aja. Coklat lebih enak, tapi enggak sih, melon udah paling enak banget. Bila ingat umur Bila. Kenapa sih, apa salahnya? Nabila makan mil kita sama minum ini. Kan gak ada salahnya. Baru udah makan. Enggak, aku gak makan. Aku gak makan. Aku cuman tadi pagi cuman makan itu doang kan. Tadi sore cuma makan apa yang mama beliin doang tuh, batagor doang. Berarti nggak mau ini ya? Mau ini ya? Gak pengen makan. Nyobain. Apa? Makan di sini ya. Iya makan aja, gak apa, habisin aja mah. Santai aja, gak usah mikirin, aku santai. Aku masak emang buat mama aja. Karena lebih mantap kalau pakai tomat sama kerupuk mentah sama telur yang agak yang nggak sih? Oh, kerupuk mentah yang, maksudnya kerupuk mentah gimana sih? Emang enak pakai kerupuk mentah ya, masak mie, makan mie ya? Dia suka seblak gak? Suka, dan aku suka masak loh kan. Saya nggak, aku bisa masak seblak. Seblak bisa, pernah coba. Apa ya, aku pernah masak apa lagi sih? Kalau makan Indonesia aku pernah masak ayam goreng mentega, ayam goreng kecap, terus kayak masak ayam goreng bawang putih, terus masak ayam telur asin, terus masak cumi goreng tepung, terus masak udang goreng mentega. Aduh, gue suka banget lagi. Tapi aku ya, kalau misalnya lagi masak, sukanya tuh kayak ya udah nggak mau dibantuin, tapi kayak jangan sampai si yang udah aku siapin tuh diresokin, ngerti gak? Ya udah lu nyiapin apa kayak yang gue butuhin, tapi kayak jangan menyentuh, karena kalau misalnya udah nyentuh kayak udah aku jadi malas masak. Paham kan maksudnya? Paham gak sih? Halo kak, salam dari warga Jakbar Sleepy. Hai Sleepy Jakbar, ya ampun, gemoy banget disalamin gitu gue. Garang asam suka gak sih? Nap? Suka. Aku tuh suka banget makan apapun asal jangan kambing dan bukan jeroan, kikil. Nah itu aku apa ya, aku makan deh serius. Lu cuman mau ngasih gue telur dadar doang, gue makan serius. Telur dadar pakai nasi udah gue demen banget dah.
Suaminya mana Kak? Lagi OTW suami gue. Bang bombenya tadi telah masukin ya? Oh, bawang bombanya tuh di mangkok aja. Ya aneh maksudnya aku rebus dikit ini bang bombenya. Maksudnya direbus. Bilang dong. Mama gak ngomong. Masa kata mak gue bawang bombanya direbus ternyata. Mak gue gak ngomong ya. Ya aku cuma masukin di mangkok. Duh, salah kan tuh kan emang Nabila tuh sotoy anaknya. Makanya aneh banget. Jajanan masa kecil yang paling gak suka apa Bil? Aku suka banget telur gulung. Udah tuh gak, no debat. Gue demen banget telur gulung parah. Kalau bisa gue beli sama gerobak-gerobaknya gue beli tuh gerobak telur gulung. Habis itu gue demen banget martabak telur. Yang kayak martabak-martabakan gitu, tau gak sih? Dan aku bisa masak itu juga. Terus aku suka banget sama, nah aku lagi mikir apa ya? Oh, tau gak jajanan yang kayak nyam-nyam gitu tuh coklatnya banyak. Terus sama es pelangi, es gabus pelangi, tau gak es gabus pelangi? Wah itu, wah. Silakan. Nah aku udah bilang semuanya aja, mama gak mau ya wes lah. Takutnya habis makanya enak banget. Makasih kan Anda. Guys makasih banget ya buat yang udah ngasih gift. Cuman jujur nih daripada kalian nanti harus ngasih aku gift capek-capek mengeluarkan uang, boleh gak kalau misalnya uangnya ya giftnya disedekahkan aja untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nih aku ntar masukin deh si linknya di sini. Tapi dipenyet loh. Kok nggak bisa sih? Ya udah deh nanti aja guys. Kalian bisa lihat linknya di bio Instagram aku ya. Kalau misalkan mau sedekah, berapapun sedekahnya mau 1.000, 20.000, 10.000 boleh banget. Yang penting niat dari hati kalian teman-teman, niat dari hati teman-teman semuanya. Dan insya Allah semoga ini bisa menjadi amal jariah buat teman-teman, bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin saat ini kita masih bisa ketawa, kita masih bisa makan makanan enak, kita masih bisa tidur di tempat yang nyaman, kita masih bisa sholat atau ibadah di tempat yang layak. Tapi bahkan mereka di sana kayak sedang survive gitu dengan hidup mereka. Makanya di usia aku yang kemarin 24 tahun tuh jujur aku benar-benar berpikir banget gitu kayak, ya Allah, aku ternyata umur 24 tahun ini tuh masih banyak ngeluhnya ya. Ternyata 24 tahun ini tuh aku masih kadang kurang bersyukur. Kayak kadang aku ngerasa di 24 tahun hidup tuh harusnya aku bisa belajar banyak gitu dari saudara-saudara kita di Palestina gitu. Jadi makanya pas ulang tahun kemarin aku minta sama fan-fan aku, khususnya Nabila Holik yang sering bikin acara-acara project itu untuk kayak tahun ini aku gak ngadain acara. Jadi bahkan pun di rumah aku gak bikin acara tumpengan nasi kuning gitu, ngundang saudara atau keluarga gitu, enggak sama sekali. Biasanya kita kayak ngundang saudara-saudara kayak nasi tumpengan, terus kayak udah nyanyi di rumah, karaokean apa segala macem, happy-happy bakar-bakaran. Tapi kali ini aku nggak mau, dan aku udah bilang sama fan-fan aku kayak, Kak, boleh nggak kayak misalnya kayak tahun ini aku nggak bikin acara apa-apa gitu, nggak ngadain apa-apa, jadi kayak nggak usah ada project apa-apa juga. Misalnya aku nggak berharap project gitu loh teman-teman, karena aku mikir kayak mereka aja tuh di sana udah kayak benar-benar survive banget sama hidup mereka kan. Masa aku di sini udah dikasih umur sama Allah, aku kayak cuma pengen senang-senang doang. Jadi makanya kenapa adanya donasi yang aku bikin untuk saudara-saudara kita di Palestina itu yang ada di bio aku di IG, semata-mata tuh buat apa sih? Jujur aku nggak nyari apapun dari situ, bener-bener lillahi ta'ala ya Allah awal bisawab, Allah yang lebih tahu aku. Kayak aku nggak nyari AdSense, aku nggak nyari apapun, beneran khusus ya Allah, bener-bener kayak untuk saudara-saudara kita di Palestina aja gitu. Aku kayak pengen di usiaku yang di sisa usiaku nih, semoga aku bisa bermanfaat gitu untuk umat. Jadi makanya aku bikin donasi itu. Semoga kalau misalnya teman-teman punya rezeki lebih, yang kalau emang kalian sayang sama Nabila, kalau emang kalian emang pengen banget nih, kan ada nih beberapa fans aku yang masih bilang, Bil ini ada yang mau ngasih gift. Aku bilang, tadi aku udah bilang kayak nggak usah ngasih gift, nggak apa gitu, kayak kalian sedekahin aja uangnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah lebih bermanfaat untuk mereka gitu loh. Tapi thank you banget loh yang udah berdonasi dan udah ngasih gift juga buat aku dan bikin project juga. Aku thank you banget. Semoga Allah membalas kebaikan kakak-kakak semuanya. Aku di sini hanya perantara doang. Kayak yang kalian nanti sumbangkan di situ atau donasikan itu buat kalian, dari kalian nantinya juga akan kembali ke kalian gitu. Kak, ngirim ke Palestinanya via apa? Oke, ini aku jelasin ya.
nanti aku akan transferin uang ini ke Palestinanya dari mana. Aku kerjasama dengan Kasih Palestina. Kasih Palestina ini adalah organisasi NGO yang emang udah terverifikasi, mereka emang udah sering membantu Palestina jauh dari berita yang lagi hangat saat ini, yaitu saat ini kan Gaza, Palestina kan lagi diserang oleh Zionis gitu ya. Jadi memang jauh sebelum adanya ini, Kasih Palestina tuh udah membantu Palestina setiap tahunnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan aku kenal sama orang yang memang ada di Kasih Palestinanya. Kita kerja bareng kemarin waktu nobar. Jadi gini teman-teman, aku ceritain ya. Nobar bareng film Jomblo Fisabilillah itu, hasil dari tiketnya itu disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Nabila itu nobar bukan hanya sekedar nobar, tapi Nabila itu senang banget kayak, ya Allah aku keluar kota jauh-jauh sampai ke Kalimantan, ke Bontang, naik mobil berjam-jam gitu ya teman-teman. Lelahnya tuh hilang saat ketemu sama orang-orang yang excited ketemu aku. Mereka mengeluarkan duitnya untuk bersedekah untuk Palestina. Jadi itu aku kayak Masya Allah banget gitu loh. Dan jadi kita tuh galang dana juga teman-teman. Jadi kayak ada baju yang misalnya dijual nih, ada gambar Masjid Al-Aqsa-nya, dan dan gambarnya itu, bajunya itu itu akan dilelang. Harganya kayak tergantung panitianya, mau dari 500.000 atau 1 juta. Dan itu benar-benar uangnya itu nggak diambil buat si panitianya atau kita, emang kayak benar-benar buat langsung disedakin ke Palestina. Melalui apa? Melalui si Kasih Palestina ini. Jadi aku juga minta tolong Kasih Palestina. Aku tiba-tiba kayak minta tolong dia aja. Sebenarnya dia nggak ngajakin aku, kan biasanya kan orang kayak kitabisa.com atau ayo apa segala macam, mereka ngajakin kita kan sebagai public figure atau sebagai influencer. Tapi kali ini emang aku benar-benar kayak minta tolong mereka aja sih. Kayak, Kak boleh nggak tolongin Nabila pengen bikin ini, boleh nggak dibuat campaign ini atas nama aku supaya orang juga lebih trust. Kalian terserah ya mau percaya apa nggak sama Nabila, tapi aku benar-benar kayak insya Allah bakal berusaha untuk amanah. Artinya kalian bisa tahu sekarang itu uang ada berapa, kalian bisa lihat. Nanti kalau misalnya memang udah sebulan lebih, kan aku waktunya sebulan ya, range waktunya. Kalau memang udah sebulan, nanti akan aku tutup. Nanti akan aku kirim buktinya, fotonya, kalau aku emang udah menyerahkan itu untuk mereka semua. Nanti insya Allah semoga aja. Makanya aku berharapnya sih dalam sebulan ini kekumpul 200 juta. Tapi Allah yang maha besar ya, Allah yang maha kaya. Jadi aku hanya bisa minta tolong Allah. Berapapun itu semoga aja bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kayak ya udah, aku udah ikhlas ya Allah kalau misalnya pun ini cuma kekumpul 20 juta kayak 50 juta ya udah enggak apa-apa. Yang penting semoga uangnya ini memang benar-benar bisa bermanfaat untuk mereka dan enggak ada istilahnya kayak maksudnya kayak kalian jangan takut apa gimana ya. Ya insya Allah emang aku benar-benar tulus aja buat mereka gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Gitu ya, pelan-pelan aja ngomongnya, bukan lomba lari ya. Mama kebiasaan. Pelan-pelan ngomongnya Kak, aku susah nyimaknya. Oke, pelan-pelan. Oke. Maaf ya, I will try. Yuk kita ngomong pelan-pelan. Apalagi ada yang mau ditanyain nggak? Bahkan aku ditawarin langsung untuk kalau mau nanti kita ke Istanbul atau ke daerah mana gitu ya, untuk aku langsung ini dari hasil ini kayak aku langsung kayak ngasih gitu loh, dari Kasih Palestinanya kayak nawarin gitu. Cuman nggak tahu ya, lihat nanti deh. Kalau emang aku nggak bisa kan ya udah, nanti biar mereka aja yang memberikan gitu nggak sih? Gitu teman-teman semuanya. Manisnya kayak janji caleg, ya Allah kan jahat banget orang kalau komen ya. Ya Allah, gue nggak janji apa-apa ya, gue nggak janji apa-apa loh. Yang menjanjikan kan Allah. Niatnya untuk Allah aja. Aku di sini cuma menjelaskan. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan statement yang aku buat atau project yang aku buat, kayak kalian gak usah komen negatif ya teman-teman. Apalagi ini tentang Palestina gitu. Kalau kalian gak suka, dengan akunya aja, gak usah dengan Palestina ya.
setuju. Bisa kacanya itu bukan suatu masalah, yang penting tuh ngebantunya itu loh. Betul banget, setuju Kak. Ya Allah, lindungilah wanita ini, amin. Kita aminkan ya doa kakak ini ya teman-teman ya, amin. Agak mustahil ngirim bantuan ke sana, kita bisa bantu doa. Betul. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa, membantu, berdonasi juga boleh gitu loh Kak. Ya kan? Aku sekarang jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi makan aja nih, keinget gitu loh. Ya Allah, bersyukur banget gue masih bisa makan telur. Iya kan, maksudnya kayak ya ampun, aku tuh anaknya kan emang demen banget makan telur dadar kan. Kayak makan telur aja tuh aku udah bersyukur banget. Tapi masih kena sambung mana nih? Enggak, masih doang alhamdulillah. Sabar ya, bila Allah lagi ngangkat derajat kamu ya Allah, amin banget. Amin 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 ya Allah. Ya Allah, aku jadi terharu deh. Teman-teman jangan lupa ya di sepertiga malam ini kita berdoa, kita sholat tahajud, jangan lupa. Karena di sepertiga malam itu adalah waktu yang pas, paling pas banget untuk kita tuh benar-benar bermunajat kepada Allah gitu, memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita kepada Allah gitu. Cerita Mbak Winda sekarang bisa 2 juta gak sih? Winda tuh siapa sih? Kak gak kangen sama Gami Bawis Bontang? Kak kangen lah, enak banget tau. Semoga tercapai 200 juta, amin ya Allah, amin banget. Amin ya Allah. Dan tau gak sih kayak di sana tuh lagi banyak yang kekurangan ambulans gitu loh. Jadi aku udah nanya sama beberapa pihak yang emang udah terjun langsung di sana juga, kayak di sana tuh lagi kekurangan ambulans dan obat-obatan medis gitu. Makanya kalau bisa ini kekumpulnya banyak nih, insya Allah aku pengen banget bisa ngasih ambulans gitu buat mereka ya. Setidaknya aku gimana ya, bisa membantu mereka lah gitu. Kita, bukan aku ya, kita. Karena kalian juga udah terat bantuin aku kan. Kakak kerjasama juga gak sih sama public figure yang lain? Jujur enggak sama sekali. Aku benar-benar kayak udah dengan diri aku sendiri aja. Karena kalau misalnya aku kerjasama dengan public figure yang lain, aku takut kayak beda pendapat, atau kayak misalnya nanti malah niat aku tadinya A jadinya B atau C. Jadi kayak lebih baik ya udah aku tujuan dengan niat hati aku aja sendiri gitu, dengan support keluarga dan teman-teman semuanya. Jadi makasih banyak kalau buat teman-teman yang udah selalu support Nabila juga. Ya udah benar-benar ngebantu dari materi, support, doa tuh thank you banget. Aku gak tahu lagi Kak. Kak, aku lagi sakit, doain dong biar cepat sembuh. Aduh Kak, minta doanya kan Nabila, minta doa tuh ke Allah. Nabila bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya kita ini aja apa namanya, tadi pertanyaan apa sih? Aduh kan aku jadi gak fokus banget, maaf. Skip. Iya Bila, semoga hati Nabila selalu kuat ya, karena Bila ini penyayang. Aduh amin banget Kak, amin banget. Aku support niat baikmu Nabila, makasih ya Kak. Aku suka tiba-tiba merenung kalau ngomongin Palestina. Iya bener Kak, aku juga sama banget lagi. Cewek cantik ini pasti kalau naik motor nggak mau pakai helm. Siapa bilang? Aku justru kalau naik motor maunya pakai helm mulu, karena bahaya kalau misalnya kita nggak pakai helm. Aku nggak mikir kecantikan atau kayak nanti lepek rambut atau kayak nanti jadi anyep baunya apa gimana, tapi kayak kepala itu tuh harus banget kita lindungi pakai helm guys, apalagi kalau kita naik motor gitu, kendaraan yang kayak bisa langsung
kalau kecelakaan kita langsung kena body kita gitu. Kalau mobil kan kenanya bisa ke body mobil kan, nggak ke kitanya langsung gitu. Tapi artinya kayak kalau aku tuh dari dulu emang selalu mikirnya kalau naik motor harus banget pakai helm. Bahkan aku kalau abangnya nggak ngasih, naik abang ojek, aku kayak, bang boleh minta helmnya nggak? Karena aku lebih takut kenapa-napa. Iya, aku masih kecil banyak yang tutup ya, sedih banget ya. Udah pernah naik beat ember belum kak? Nah lah. Oh ini lagi tepung juga, Bil. Masa apa tuh tepung? Cepet banget bisa deh. Enak banget kopi dah asli. Maaf ya guys. Gak berisik gue anaknya emang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tapi anyway gemoy, makasih. Lagi sibuk apa Bil sekarang? Selain acara off air, kayak misalnya jadi narasumber atau jadi host gitu ya, aku lebih seringnya off air sih sekarang. Aku juga kayak ini lagi mengadakan nobar film Jomblo Fisabilillah ke beberapa kota gitu. Dan apa ya? Doakan aja, semoga aku pengennya sih buka bisnis ya kak, tapi insya Allah masih